Baik, terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa dalam kondisi sehat ya dan fit gitu ya untuk biar bisa menjalani harinya dengan ceria. Oke, jadi saya ada upload tugas di Google Classroom. Oke, sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Pak. Baik, Jelas, Pak. ya terima kasih. Oke, nah ini tugas yang saya upload. Jadi penugasannya mulai hari ini, tapi saya upload kemarin. Nah ini tugasnya kalau dibaca bersama-sama pada tugas 01, tugas pertama ini ya, mahasiswa ditugaskan untuk membuat satu karya grafis bertemakan Me and My World atau aku dan duniaku. Jadi karya grafis yang dimaksud memiliki konsep dan ketentuan teknis. Nah sebenarnya ini penjabaran dari apa yang kita lakukan kemarin gitu di offline sessionnya, di kelas offline. Jadi rekan-rekan mahasiswa kan membuat satu karya ukuran A4 landscape orientasinya. Lalu di sana menampilkan nama masing-masing, jadi bisa nama panggilan atau nama lengkap, intinya nama Anda. Nah kemudian di sana ditampilkan dia tematis itu dalam artian ada tema yang disampaikan terkait dengan yang berkaitan dengan dunia rekan-rekan mahasiswa masing-masing gitu ya. Ya konsepnya di sini yang pertama kalau dibaca nih, saya bacakan, mahasiswa menentukan tema yang menggambarkan kepribadian, hobi atau dunianya yang bisa dilihat dari penggunaan jenis huruf, komposisi warna, dan gambar-gambar pendukung tema tersebut. Nah, seperti itu. Jadi misalnya seperti kemarin saya tampilkan di kelas itu kan ada yang temanya layangan gitu ya, layangan. Jadi ditampilkanlah di sana layangan itu seperti dari nama itu ada corak layangan ditampilkan di sana, bahkan ada gambar layangan yang ditampilkan di sana. Jadi intinya satu bidang itu satu karya itu menampilkan tema yang dipilih gitu. Nah komposisi warna juga misalnya kalau rekan-rekan memilih happy, itu fun, atau gloomy gitu ya, atau gothic gitu, tentunya ada warna-warna yang terkait dengan itu. Misalnya gothic itu dia warnanya warna cenderungnya gelap atau hitam. Kalau misalnya fun atau reggae itu apa? Reggae misalnya Rastafari itu dia kan merah, kuning, hijau. Jadi setiap konsep itu biasanya ada kaitannya sama komposisi warna. Nah jenis huruf juga, ya misalnya kalau gothic itu dia kebanyakan hurufnya tipenya script gitu ya, script. Script. Jadi seperti tulis tangan. Jadi dia bukan huruf yang sans serif, tapi dia yang serif yang justru dia ke script ya, tulisan tangan. Nah apa sih itu sans serif, apa itu serif, apa itu script? Sans serif itu tulisan yang tidak ada kaitnya. Kalau serif itu ada kaitnya. Nanti dah saya tampil. Sekarang aja deh saya tampilkan. Saya share yang di Photoshop aja ya. Oke. Jadi di sini saya pakai international paper. Oke, nah ini sudah ada satu, tapi dia kan masih portrait. Nah dalam tugas disebutkan dia landscape gitu ya. Jadi saya putar dulu kanvasnya. Jadi saya pilih di image, lalu pilih di image rotation dan pilih yang 90 derajat CW. CW itu artinya clockwise atau searah jarum jam. Kalau CCW atau CCW itu counter clockwise, artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah kalau di sini dia kosong, di yang mana saja dipilih dia akan
tidak akan terlihat perbedaannya kecuali kalau ada image-nya di sana gitu. Oke, tadi saya menyampaikan mengenai teks ya, apa sih itu serif, apa itu sans serif, apa itu script. Nah, di sini misalnya saya tulis Nah, di sini kalau kita lihat kan ada tipe hurufnya atau typeface-nya. Di sini tertulis namanya Sasun gitu ya, Sasun. Sasun ini dia termasuk di keluarga yang namanya sans serif atau tidak ada kaitnya. Nah, ini dia sans serif. Oke. Jadi kalau huruf sans serif itu dia tidak memiliki kait. Jadi dia lurus-lurus. Nah, sedangkan kalau yang ada kaitnya, contohnya yang paling umum adalah Times New Roman itu. Bagi RST Times New Roman. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini ada kaitnya di sini. Coba saya kasih tanda ya. Nah, di sini kalau di huruf S itu dia ada kayak kail itu kaitnya itu dan namanya serif. Ini serif yang ada kaitnya, kok sans serif dia tidak ada. Nah, kalau yang script itu dia berasal dari tulisan tangan sebenarnya. Tulisan tangan, script. Contohnya script itu seperti finer hand. Nah, ini dia script dia, tulisan tangan. Atau yang umum. Nah, ini ada kayak black leather, kayak tulisan tangan gitu. Terus tulisan tangan script. Nah, yang seperti ini nih, mana dia? Ya, Edwardian script. Nah, ini dia tulisan tangan tuh script dia. Jadi huruf besar sama huruf kecilnya dia scriptnya seperti ini. Kalau di sini ada huruf besar, huruf kecil. Nah, ini adalah script dia. Tulisan script model seperti ini. Nah, kebayang ya, serif, sans serif, script, dan oh ya, ada dekoratif lagi. Ada dekoratif kalau yang dekoratif. Yang dekoratif itu yang dia ada gambar-gambar gitu, kayak wingding gitu. Itu dekoratif dia. Yang wingding mana wingding? Webding. Ada dekoratif. Vivaldi itu dia script seperti itu. Jelas ya berarti ya untuk serif, sans serif sama script ya. Udah jelas ya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Oke, siap. Oke, kita kembali lagi ke penugasannya. Tadi mana dia? Oke. Kok ini? Sorry. Nah, selanjutnya karya nomor 2, karya yang dibuat wajib menampilkan teks atau tulisan sebagai unsur visual yang dominan pada bidang kerja gitu dia. Jadi nanti ada teks. Nah, sebenarnya kayak model karya tipografi. Jadi kemarin waktu offline, kelas offline di kelas kan sudah kita kerjakan sama-sama. Ketiga, mahasiswa wajib menampilkan namanya pada bidang kerja yang dimaksud, disertai dengan quotes atau kata-kata mutiara atau taglines atau kata kunci yang intinya ada pesan atau maknanya di sana. Dan gambar-gambar yang terkait dengan tema yang dipilih, seperti yang kemarin itu ada yang buat Indomie gitu ya. Mie misalnya setiap hari dengan mie gitu, misalnya kalau layangan karena hidup tidak hanya di darat. Jadi intinya ada kata-kata seperti itu. Jadi intinya dalam satu karya itu temanya adalah tentang diri Anda, lalu yang ditampilkan adalah teks gitu ya, huruf
komposisi warna, dan jadi intinya dia sangat konseptualnya tematis. Nah, ketentuan teknis yang harus diperhatikan, nanti yang dikumpulkan itu adalah file Photoshop atau PSD dan image finalnya JPG-nya. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum selesai kemarin, itu bisa dilanjutkan karena kan file Photoshop-nya yang disimpan. Dikerjakan pada bidang A4, jadi sebenarnya bisa langsung dari Photoshop-nya langsung dengan orientasi landscape. Jadi di Photoshop sudah disediakan templates-nya, jadi bisa digunakan, dan dia full color ya, RGB 300 dpi, menggunakan teknik masking yang memanfaatkan bidang atau tubuh teks. Jadi saya review lagi mengenai teknik maskingnya itu sekarang ya. Saya coba share teknik masking yang dimaksud itu seperti apa gitu ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya layar saya sudah terlihat di rekan-rekan semua, di layar rekan-rekan. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sudah. Ya. Sudah, Pak. Anda juga perlu menentukan jenis hurufnya tergantung dari tema yang rekan-rekan mahasiswa tentukan atau pilih itu. Nanti dari bidang teksnya itu akan digunakan sebagai bidang yang menampilkan visual khas dari tema itu. Saya review, misalnya menggunakan teks jadi Anda buat di sini misalnya namanya misalnya ada, jadi Anda tentukan dulu typeface-nya. Typeface itu maksudnya jenis hurufnya, tampilannya dia, apakah dia script, serif atau sans serif, atau dia dekoratif. Nah, di sini pastinya dia script ya, karena dia bentuk tulisan tangan. Oke. Nah, juga typeface juga terkait dengan apakah dia tampilkan sharp, crisp, smooth atau strong gitu. Apakah dia juga apakah dia tercetak miring, italic, ataukah apakah dia kapital gitu ya. Apakah dia ada ketebalan bold atau tidak gitu. Oke. Font utama gitu ya. Nah, kemudian Anda buatkan masking yang bentuknya adalah dari teks itu. Nah, misalnya cara pertama itu menggunakan grup gitu. Jadi di sini yang grup itu ikonnya seperti folder ya. Nah, kalau Anda klik ada grup 1, jadi bisa di rename. Caranya Anda klik 2 kali di nama layarnya, nama grupnya. Nah, di sini nanti cara pertama layer type-nya, layer tulisannya itu Anda pilih pixelnya, select pixel caranya. Nah, di sini perlu juga untuk Anda perhatikan, Anda cermati bahwa dalam satu anatomi dari layer, jadi bagian dari layer itu ada bagian visibilitasnya yang menentukan dia tampil atau tidaknya, dia terlihat atau tidaknya dia di workspace. Kemudian ada yang namanya thumbnailnya, thumbnail dari layer, dan ada nama dari layer seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau di thumbnail dari layer itu Anda klik kanan, itu akan punya option atau pilihan-pilihan yang berbeda dengan kalau Anda klik kanan di bagian nama dari layer itu.
Ini dia berbeda dia pilihannya. Nah, pilihan yang kita maksud, yang saya maksud adalah kita pilih yang select pixel. Dan pilihan select pixel itu hanya ada ketika kita klik kanan pada thumbnail dari layer ini. Nah, di sini dia ada select pixel. Nah, langsung dia ada select. Nah, kenapa sih kita menyeleksi pixel itu? Karena dari selection itu kita akan menambahkan mask. Jadi tahapan dalam membuat mask itu adalah bisa dengan membuat selection aktif, baru kita pilih masknya, add layer mask. Atau bisa saja kita buatkan dia mask kosong lalu kita tambahkan di sana gitu. Nah, ini saya buat dengan cara pertama ya, dari selection lalu saya tinggal tambahkan add layer mask di sana dengan menyentuh icon yang fungsinya adalah untuk menambahkan layer mask. Nah, seperti itu. Jadi di sini sudah ada mask, layer mask yang dibatasi tampilannya sebatas wujud sebatas bidang dari teks gitu. Dimana teks ini dia terbaca sebagai Novia gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti kita masukkan gambar-gambar yang hanya tampil dalam bidang Novia saja. Nah, sekarang kita tentukan temanya. Temanya apa ya? Misalnya Novia, misalnya temanya adalah hutan gitu ya, jungle gitu, suka jungle. Nah, sekarang kita cari jungle gitu. Oke, kita cari jungle misalnya. Oke, jadi kita browsing gitu, kita googling jungle gitu. Nah, misalnya sini sudah ketemu jungle. Nah, perlu juga Anda perhatikan kalau kita ingin mendapatkan aset gambar referensi yang berkualitas, kita perlu mengatur di tools itu kualitasnya gitu ya, di bagian image-nya. Jadi kita pilih di bagian image, lalu di bagian tools kita bisa pilih size-nya itu yang large. Jadi agar langsung sudah kita sudah menyeleksi atau membatasi hasil dari pencarian Google untuk gambar-gambar yang besarnya itu minimal dia sekitar 900 pixel gitu. Nah, kita carinya yang sesuai dengan tema yang ingin kita inginkan gitu ya. Misalnya yang ini. Oke, jadi kita bisa sudah dapat satu image jungle yang cukup representatif gitu ya. Ya, misalnya kita udah dapat di sini jungle-nya. Kita save. Misalnya di oke, jadi misalnya di sini. Oke, sudah dapat. Nah, kemudian kita bawa ke Photoshop. Nah, rekan-rekan mahasiswa mohon perhatiannya ya. Jadi kalau untuk memasukkan gambar ke Photoshop, jadi kan kita ada banyak cara sebenarnya untuk memasukkan gambar. Cara pertama kita dari file open gitu ya. File open. Lalu kita cari di mana tempatnya. Misalnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita cari. Nah, ketika menggunakan open, gambar itu dia terbuka di jendelanya sendiri, Windows-nya sendiri. Seperti itu. Jadi nanti untuk masukkan gambar kita menggeser dia, drag istilahnya. Kalau dia di drag, nah dia langsung tampil di sana. Di sini kalau kebetulan dia langsung masuk di tempat tadi karena kita sudah menyiapkan ya di bawah.
di dalam grup itu. Jadi langsung dia masuk di sana. Nah sebenarnya kalau dia di luar, nah dia jadi seperti itu. Jadi dia ketika dia dimasukkan ke grup yang sudah diberikan masking, secara otomatis gambar yang terlihat itu dibatasi dengan teks yang sudah kita tentukan tadi. Itu sebenarnya bisa dilihat di maskingnya, ada warna hitam dan warna putih. Jadi warna putih itu sebenarnya bolongnya gitu. Jadi seperti kayak kaca itu dia dibuatkan hitam semuanya, tapi masking itu dia mengatur agar yang warna putihnya yang menampilkan bidang itu bentuknya seperti apa sih. Nah kita tadi menentukan bentuknya seperti tulisan yang Novia ini gitu. Nah seperti ini. Jadi kita sudah dapat satu image utamanya yang dibuat dari tulisan gitu ya. Nah tadi terkait dengan memasukkan gambar gitu ya. Jadi kita juga bisa drag dari Explorer kalau di Windows ya. Jadi misalnya kalau di Windows kita bisa drag langsung ke bidang gambar. Nah tergantung bidang gambar yang seperti apa sekarang, karena dia akan menjadi profil atau aset yang berbeda. Pertama, apabila kita drag dia langsung ke bidang yang kosong, dia akan dibuka di atas, langsung dia tertambat ya di atas. Bisa dilihat tertambat dia dengan jendelanya tersendiri gitu. Oke, tapi kalau misalnya dia dimasukkan ke bidang workspace yang lain yang sudah tertambat juga, misalnya seperti ini. Nah, dia akan ada bidang silangnya seperti ini. Nah, kalau kita centang, kita konfirmasi. Nah, Anda bisa lihat ada icon yang berbeda di sana. Di bagian kanan bawah, kalau Anda lihat di bagian layernya, di bagian thumbnailnya itu pojok kanan bawah itu ada icon yang berbeda. Itu menandakan layer ini dia termasuk smart object ya. Smart object. Oke. Nah, smart object itu apa sih? Apa sih keistimewaannya atau apa sih ciri khas dari smart object itu? Nah, smart object itu dia kalau kita klik 2 kali di bagian icon kanan bawah itu akan ada muncul pilihan seperti ini di Adobe Photoshop. Jadi pertama, after editing the contents, choose file save to commit the changes. Those changes will be reflected upon returning to untitled, ini nama filesnya. The file must be saved to the same location. If the save as dialog appears, choose cancel and flatten the image before saving. Oke. Nah, ini artinya kalau kita klik OK, si smart object itu kan dibuka di Windows-nya sendiri, di jendelanya sendiri. Jadi segala hal yang kita lakukan pada gambar ini akan terekam gitu, perubahannya. Jadi misalnya saya harus ada garis di sini. Di sini ada garis seperti itu. Lalu di sini ada garis juga. Jadi misalnya saya berikan garis-garis seperti ini. Nah, ketika dia di close dan di save, ya itu misalnya, di temp. Oh ya, dia kenapa ini tidak bisa jadi dipakai Photoshop, karena dia masih belum di flatten. Jadi dia flatten, lalu kalau kita close,
Jadi segala hal yang kita ubah, nah dia langsung berubah dia. Jadi kok smart object itu kita bisa mengeditnya di Windows yang berbeda gitu. Jadi Windows seperti itu fungsinya dari smart object gitu. Oke, dipahami ya, bisa dipahami ya smart object ya. Bisa dipahami ya smart object kalau Bisa kok, Pak. Bisa, Pak. Bisa. kelebihan dari smart object. Nah, selanjutnya nanti di sini Anda bisa tambahkan banyak hal gitu ya, seperti kembali ke hutan tadi. Jungle ya, jungle ini misalnya Anda cari yang lain misalnya ada drawingnya, ada clip art. Di sini ada transparent. Oh, di sini ada banyak aset yang transparan, jadi kita bisa pakai. Misalnya ini, bisa nggak nih? Coba kita lihat. Dan ini jadi kita buat frame-nya gitu ya. Kita buat mukanya, misalnya SJPG. Jadi kita bisa cari PNG-nya di sini. Nah, ini misalnya ada PNG-nya nggak dia? Oke, kalau kita misalnya save sini misalnya, kita juga pakai save. Oh, di sini ada, bisa kita langsung edit gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita pilih. Oh, yang tadi. Oke. Oke, sekarang kita ke bidang kerja kita. Nah, di sini sudah dapat ada 3 untuk jadi frame-nya itu. Nah, kebetulan di sini dia belum ada bagian transparannya, jadi kita bisa pakai si transparannya. Nah, kita sekarang coba buka saja. Oh, ternyata tidak bisa ya. Nah, biasanya kalau yang nggak bisa di parse itu, kita bisa coba buka di yang lain, misalnya pakai paint gitu ya. Kita save ke bentuk yang lain. Itu dia. Nah, baru dia bisa kebuka. Jadi bisa kalau ada kendala, misalnya dia nggak bisa di parse, itu Anda buka dengan software lain, misalnya seperti Paint. Nanti Anda baru bisa lanjutkan. Nah, di sini saya pikir kayaknya lebih oke yang bagian yang ini karena lebih ramai gitu ya. Kita coba lagi yang satu lagi yang ini. Nah, dia nggak bisa, jadi kita coba buka, klik kanan, open with Paint. Wah, dia jadi seperti ini ya, dia ada kotak-kotak. Oke, file save as. Lalu kita pakai harusnya dia transparan. Kita pakai CD. Oh, jadi kayak gini. Kita mending pakai yang ini saja. Walaupun dia masih flat gitu, di sini sudah tersedia warna putih, jadi kita bisa pakai yang namanya magic wand. Jadi saya pakai yang ini saja. Kedua-duanya juga bisa. Misalnya saya pakai magic wand. Lalu saya pilih di bagian yang, nah di bagian contiguous ini saya tidak berikan centang karena saya berencana untuk
menghilangkan semua bagian yang putih. Nah, tapi sebelumnya perlu diperhatikan di bagian layering. Di sini di bagian background tuh masih terkunci di sini. Jadi kita buka kuncinya agar langsung dia transparan. Kalau enggak dia jadi warna, dia akan dipenuhi warna. Nah, di sini saya pilih warna putih karena continuous-nya dihilangkan. Jadi ketika saya klik di sini di bagian warna putih semua yang di satu bidang ini terpilih semua. Tapi perlu diperhatikan biasanya kalau kita melakukan seleksi dengan magic wand seperti ini, jadi sebenarnya tidak terlalu rapi dia ya. Jadi kita perlu menambahkan lagi. Kalau kita ingin detail ya, kita bisa menambahkan dengan misalnya kita pakai lasso tools. Nah, di bagian atas itu kita berikan tambahan selection, jadi auto selection. Jadi kita rapikan itu misalnya seperti itu. Ya, itu nanti kok ingin bekerja lebih detail ya. Nah, selanjutnya anggap saja ini sudah selesai ya. Jadi kita delete. Nah, sudah terlihat di bagian yang ada checkers warna abu-abu dan putih. Oke, nah selanjutnya kita jadikan ini sebagai frame gitu ya. Kita bisa lihat di sini size-nya, dia 650 kali 425 pixelnya tadi kecil ya. Kita buat saja bentuknya itu menjadi bicubic smoother base for enlargement. Lalu kita tambahkan 0 jadi belakangnya, atau kita buat yang sisi paling kecil itu menjadi 1200 misalnya. Nah, di sini sudah kelihatan dia bisa bisa membingkai di tulisan Novia. Transformasi saja. Jadi cara untuk transformasi atau memperbesar ukurannya atau skala yang membuat scale up itu, cara pertama kita bisa centang di show transform controls ketika kita mengaktifkan move tools. Nah, dia akan muncul seperti itu. Nah, hal yang perlu Anda perhatikan bahwa kalau Anda ingin memperbesar, itu Anda menarik yang bagian-bagian pojoknya saja. Pojok kiri atas, pojok kanan bawah, atau pojok kiri bawah. Nah, Anda tinggal klik saja, klik dulu. Nah, lalu akan muncul ke tampilan seperti ini. Jadi jangan lupa untuk mengaktifkan anak rantai ini untuk menjaga aspek rasionya agar tidak distorsi gambarnya. Atau Anda juga bisa menahan tombol shift sambil memperbesar gambar. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini sudah langsung Anda dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, sekarang tinggal mengatur apakah aset Novia ini dia mau diperbesar atau diperkecil. Nah, kalau mau diperkecil Anda bisa tinggal transform image atau Ctrl T itu diedit, Anda pilih transform. Nah, ini menggunakan scale, atau Anda bisa pilih free transform juga nggak apa-apa. Nah, jadi Anda pilih di satu folder itu, satu grup. Anda bisa cek dulu apakah mau dibuat seperti itu, kecil, atau dia justru dominan. Dia justru dominan. Lalu di belakang kita tampilkan lagi yang lain, jungle yang lain itu misalnya. Oke, misalnya jungle background dan jungle. Oh, ini ada real. Ya, seperti itu.
Ya misalnya di sini kita bisa pilih yang gambar yang mungkin oke gitu ya. Lalu pindahkan dia paling bawah nih. Itu di sini dia terlihat akhirnya tidak terlihat bagian yang tidak rapi dari frame yang tadi ya kita coba buat. Kalau bisa seperti ini, mending yang di bagian kalau kita menggunakan cara seperti ini dengan membingkai, jadi mending yang di belakang itu dia bidangnya flat gitu ya, warnanya flat. Atau ini dia jadi warnanya satu warna saja. Satu warna itu nah, tapi jadinya seperti itu deh, jadi tidak rapi deh jadi. Yang ini dia bisa saja dia jadinya jadi seperti itu, tidak rapi dan terlihat, makanya ya, jadi seperti itu kita bisa tambahkan nah jadi dia jadinya bagian itu dia bisa kita jadi memang ada beberapa pertimbangan kalau membuat bidang itu dia apakah dia bisa transparan seperti itu, karena kalau dia misalnya seringkali kalau kita mau membuat bidang itu transparan, jadi ada aspek pixel-pixel yang pixel putih yang pasti tertinggal sehingga dia jadi tidak terlalu rapi gitu di sebagai frame. Oke, jadi misalnya seperti itu. Nah, di sini sebenarnya bisa Anda tambahkan dengan stroke gitu ya, misalnya di bagian grup ini Anda bisa tambahkan stroke. Stroke itu misalnya warnanya kuning. Di sini warna stroke-nya ini Anda bisa pilih warna stroke. Lalu size-nya juga bisa pilih. Jadi bisa Anda tambahkan stroke, lalu Anda tambahkan saja di bawahnya misalnya tagline gitu ya, tagline yang sederhana, misalnya Anda buat
Bisa juga ditambahkan juga dia di stroke-nya. Di stroke-nya di color kita bisa pakai misalnya warna ini gitu ya. Ya, oke. Nah, misalnya seperti ini. Jadi semua simpelnya seperti ini. Intinya ada teks besar, lalu ada tagline, dan ada komposisi kolase gitu ya. Jadi Anda mau mencari gambar, lalu Anda lakukan selection dan Anda tambahkan di sana. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai tugasnya? Cukup jelas ya, Pak. Ya udah ya. Oke, nah mengenai selection itu, oke, jadi saya share ya selection. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk menyeleksi gitu. Dari tadi ada magic wand, jadi kita bisa memilih untuk satu warna pada satu bidang yang beragam gitu ya. Jadi kita juga bisa menggunakan ada lasso tools atau ada marquee tools itu. Jadi misalnya kalau misalnya kita mencari gambar yang bentuknya itu sudah geometris, misalnya ada planet. Kalau kita lihat ada planet, oke, di sini planet. Oke, jadi misalnya ada planet ya. Oke, nah misalnya seperti itu yang ini deh. Wah, ini ada. Oke, ini. Oke, jadi kalau selection seperti marquee itu dia berguna kalau kita ingin menyeleksi bentuk-bentuk yang geometris itu. Nah, misalnya di sini ada planet, kita ingin mengambil gambar planet ini. Jadi kita bisa gunakan elliptical marquee tools. Sini ada membuat selection dengan bentuk ellipse gitu ya. Tapi karena bentuknya dia lingkaran, atau memiliki lingkaran, jadi kita gunakan elliptical marquee tools. Nah, setelah Anda buat selection seperti itu, nah di sini Anda bisa kembali ke layer di background. Nah, di sini kan posisinya dia terkunci. Jadi kita bisa memisahkan satu bagian ini menjadi layer yang baru, atau kita bisa menduplikasi selection yang kita buat ini menjadi satu layer yang baru. Jadi dia terpisah. Oke, jadi cara pertama dengan cara duplikasi. Jadi Anda menekan tombol Ctrl dan J itu untuk menduplikasi, atau di sini Anda pilih select, lalu di sana ada enter di edit ya, duplicate. Jadi untuk duplicate sini ada duplicate image. Oh, sorry. Oke, ini jadi satu. Nah, sebenarnya di Ctrl J itu dia duplicate layer dia. Oh, di sini ada duplicate layer. Duplicate layer. Dia jadi satu. Nah, kalau dengan duplicate ini duplicate layer, jadi selesai tidak satu. Tapi kalau Anda tekan Ctrl J, nah dia akan membuat satu objek yang tadi kita seleksi itu menjadi satu layer baru, dengan bagian yang kita seleksi itu dia jadi satu layer yang terpisah gitu. Ya, gitu. Jadi kita sudah punya satu layeran terpisah. Bisa dipahami ya?
Bisa Bisa, Pak. Pak. Ya, jadi saya ulangi. Jadi, misalnya kita pengen kita ingin menyeleksi satu planet ini. Kita gunakan yang selection tools-nya yang elliptical market tools. Jadi kalau menggunakan atau memanfaatkan market tools, kita bisa membuat, misal kok di elliptical market tools kita bisa membuat lingkaran sempurna dengan menahan tombol shift. Jari-jarinya itu dia sama semuanya. Transform selection. Oke, nah di sini kita sudah punya. Nah, di sini kok kalau di selection kita sudah membuat selection, yang kita tinggal tekan Ctrl dan J. Jadi kita akan mendapatkan satu bidang yang tadi kita seleksi. Jadi pixel yang kita seleksi saja yang muncul, dan dia akan terpisah dalam satu layer khusus itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya di bagian Jupiter, di sini namanya refining ya, refining. Jadi kita bisa pakai healing. Jadi kita mau masuk bisa pakai jadi kita langsung sudah dapat planet di sini. Itu kalau kita menggunakan yang namanya marquee tools. Jadi marquee tools ada rectangular, ada elliptical, ada single rows dan single column. Jadi intinya kita bisa membuat satu layer baru dengan selection kita yang kita buat tadi. Jadi misalnya kita lihat ada satu image ini yang kita mau ambil. Jadi kita buat selectionnya dulu. Setelah itu kita bisa jadikan dia layer yang baru, terpisah dengan layer yang lain. Itu. Nah, kalau selanjutnya itu ada yang namanya di Magic Wand Tools ada Quick Selection Tools. Nah, Quick Selection Tools itu fungsinya dia semacam ada algoritmanya. Jadi dia akan mengikuti pilihan kita, arah mouse gitu ya, atau arah pen tablet kita. Jadi dari situ dia langsung mendeteksi pixel-pixel itu secara otomatis. Dan ketika ada profil warna yang berbeda, dia langsung secara otomatis membatasi itu. Nah, di sini kita lihat lumayan efisien ya kalau yang selection tools ini. Jadi dia bisa digunakan pada bidang-bidang tertentu yang tidak terlalu rumit. Nah, di sini misalnya kalau kita lihat kita mau menyeleksi Saturnus gitu ya. Nah, di sini ada lubang dari cincinnya itu yang masih belum terseleksi dengan baik, karena kan sebenarnya ini dia berlubang, jadi dia harus seleksinya itu harus kita lubangi. Caranya adalah kita bisa gunakan lasso tools, lalu kita pilih di bagian parameter di atasnya itu yang subtract from selection. Jadi kita tinggal mengurangi saja ya, seperti itu. Kita kurangi dia selectionnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal tekan Ctrl dan V. Kita sudah dapatkan. Nah, tapi di sini planet Saturnus ini dia belum sempurna. Jadi kita bisa pilih di bagian sisi kanannya untuk kita taruh di bagian yang tidak sempurna itu. Misalnya seleksinya di sini kita sudah buat, kita tekan Ctrl V lagi. Dengan move tools kita pindahkan dan kita bisa transform, kita flip, lalu kita sesuaikan bentuknya. Ya, misalnya seperti itu.
Saturnus yang lebih oke dibandingkan yang di sini. Nah, oke, jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan atau jangan jangan pada kiap karena saya menggunakan aji sesirap. Baik, ada pertanyaan mengenai tadi tekniknya? Silahkan mahasiswa semua. Boleh di chat juga bisa, silahkan ditampilkan. Jadi untuk tugas ini dikumpulkan minggu depan ya, hari Jumat berarti ya. Jadi dikumpulkan saya sudah buat penugasannya di Google Classroom. Silahkan Anda upload di sana di Google Classroom di PSD. Jadi ada upload PSD dan JPG. Oke, baik. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa, ada pertanyaan sejauh ini untuk tugasnya tentang selection tools misalnya atau maskingnya? Boleh disampaikan, silakan. Kalau saya udah jelas sih Pak, apalagi udah ikut offline session kemarin. Mantap. Yang kemarin misalnya nggak ikut offline-nya, boleh ditanyakan misalnya apa gitu ya, misalnya kalau kurang jelas, khususnya di selection itu. Kira kalau gitu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya online session untuk pagi ini. Jadi untuk minggu depan rencana awalnya jadi offline session tetap di hari Kamis, online session juga di hari Jumat. Jadi untuk minggu depan ada 2 sesi offline dan sesi online, di mana sesi offline-nya sama juga hari Kamis, jamnya juga sama ya, jam 9, dan online sessionnya juga tetap jam hari Jumat jam 9.30. Itu rencana awal. Jika ada perubahan nanti akan saya sampaikan via Google Classroom atau WhatsApp group. Baik. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa semuanya atas waktu yang sudah diluangkan. Online session ini saya rekam. Nanti boleh kalau Anda terlewat itu misalnya atau tidak fokus mengikuti, bisa dilihat-lihat lagi rekamannya gitu ya. Nanti saya coba set biar agak lebih informatif gitu. Saya tambahkan teks atau musik gitu lah ya. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa atas waktu yang sudah diluangkan. Sampai jumpa pada online session minggu depan dan offline session hari Kamis depan. Selamat pagi, semoga semua rekan-rekan mahasiswa senantiasa sehat ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. 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 Terima kasih Pak.